Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad tanggal 15 bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, kajian malam ini orang yang sampaikan satu ayat Al-Qur'anul Karim, surah Al-Anfal ayat 33, di mana Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak menyiksa, tidak mengazab, tidak menghukum kepada mereka sementara engkau ada bersama mereka, wahai Muhammad. Dan Allah tidak menghukum dan tidak menyiksa mereka pada saat mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Yang dapat kita pahami pada ayat ini, ada dua golongan manusia yang tidak disiksa oleh Allah Ta'ala. Pertama, golongan orang yang ada bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu beriman. Yang kedua, golongan orang yang selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Kata para ulama menyebutkan kedua-duanya ini ada pada diri sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi adalah orang yang bersama dengan Nabi, dan para sahabat Nabi adalah orang yang banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tapi kita hari ini masuk ke dalam golongan yang kedua, karena hidup kita tidak satu zaman dengan Rasul. Kita masuk ke dalam golongan yang kedua. Jika kita mampu sebagai orang yang selalu memohon ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka Allah akan menjamin untuk tidak pernah menyiksa dan tidak pernah mengazab. Jamaah rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, tuba liman
yarani wa amana bi. Tsumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Lebih beruntung lagi orang yang tidak melihat aku dan beriman kepadaku. Nabi mengatakan kehidupan sahabat Nabi adalah kehidupan yang paling beruntung. Dia bertatap, bersua, bercengkerama, bergembira, dinasihati Nabi setiap hari, bertemu Nabi setiap hari, beruntung dan beriman kepadaku. Sangat pantas mereka beriman karena mereka berhadap-hadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun pada alam yang kedua dari hadis ini, Rasul menjelaskan lebih beruntung lagi orang yang tidak melihat Nabi tapi beriman kepada Nabi. Semua tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam kita terima dari berita-berita sahih. Bagaimana akhlaknya, apa yang diamalkannya, akidahnya seperti apa. Itu kita terima dari berita-berita yang sahih tentang Nabi. Maka hari ini dalam melakukan segala bentuk amal ibadah, kita tidak semua yang kita dengar kita harus amalkan. Karena tidak semua yang kita dengar itu bersumber dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah kehidupan kita di akhir. Kehidupan kita yang jauh dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalau para sahabat masa lalu, Allah menjamin selama engkau wahai Muhammad ada bersama mereka dan mereka tidak disiksa. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, yaitu orang-orang yang sempat yusalluna fil ka'bah qiblatain, salat di dua kiblat 17 bulan 3 hari, diwajibkan salat pertama. Dan selama 17 bulan berkiblat kemana? Berkiblat ke Masjidil Aqsa. Setelah 17 bulan 3 hari, perintah untuk berkiblat ke Baitullah. Para ulama menyebutkan mereka yang sholat di dua kiblat inilah sahabat-sahabat yang mendapat jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kalau ayat ini turun masuk ke dalam diri keduanya para sahabat, yang pertama mereka hidup bersama Nabi dan beriman, yang kedua mereka beristighfar. Tapi ayat ini masuk kepada kita dengan satu bagian, karena kita tidak hidup satu zaman dengan Nabi, tapi kita harus menjadi orang yang beristighfar, harus menjadi orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, Abdurrahman bin Amr bin Yahmad Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i itu lebih populer disebut Imam Al-Auza'i, namanya Abdurrahman. Padahal Auza'i itu satu desa di Damaskus, tempat dia lahir. Tempat kelahiran beliau di desa Auza' di Damaskus. Yaitu dari dulu sampai hari ini banyak para ulama itu populer dengan tempat tinggalnya, tempat kelahirannya, tempat wafatnya. Tuan guru kita di Sekumpul, ngaran sidin siapa? Guru Ijahid. Kenapa Sidin dipanggil guru Sekumpul? Karena Sidin tinggal di Sekumpul. Kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari. Siapa yang populer di tengah masyarakat panggilannya? Datuk
Sidin dikuburakan di Kalampayan. Mungkin maka ulun sepopuler sidin guru sungai andai kira-kira. Cuma kada populer. Ulama-ulama itu banyak dikenal dengan apa? Dengan tempat tinggal. Imam Auza'i yang hidup di antara masa Imam Malik dan Imam Syafi'i. Beliau seorang ulama besar. Menurut Imam Az-Zahabi, Imam Al-Auza'i itu adalah seorang Syekhul Islam, ulama besar di kalangan umat Islam. Apa kata Imam Al-Auza'i setelah beliau mengomentari kehidupan sahabat Nabi yang berhubungan dengan ayat yang kita baca? Keberuntungan sahabat Nabi itu hidup bersama Nabi. Saat Nabi bertemu dengan Bilal, apa yang Nabi katakan kepada Bilal? Bilal, apa aja dalam Islam yang kau amalkan dan engkau terus mengamalkannya? Kenapa wahai Rasul? Bunyi jalanmu itu aku dengar di surga. Pada saat Allah membukakan hijab pendengaran Nabi, maka cara jalan Bilal itu sudah kedengaran di surga. Artinya cerita sahih ini mengatakan bahwa Bilal itu jangan masuk surga. Nabi tidak sungkan bertanya kepada sahabatnya. Kata Bilal, ya Rasul, setiap wudu tidak pernah tertinggal setelah itu kecuali saya melaksanakan sunat wudu 2 rakaat. Ulama kita menyebutkan sunat wudu pada salat 2 rakaat. Bagus dikerjakan apabila istiqomah. Amal itu yang penting istiqomah. Bertemu Nabi dengan siapa? Mu'az bin Jabal. Mu'az, inni uhibbuka. Indahnya itu di zaman Rasul. Mu'az, aku menyayangimu. Hari ini kita yang menyatakan bahwa kita menyayangi Rasul. Kita tidak mendengar lagi suara langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah tiada. Toh kalau yang diceritakan dalam sebuah hadis bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu pasti Nabi. Setan tidak mampu menyerupai, itu pun tidak semua kita bisa bermimpi. Toh kalau kita punya juga bermimpi, kata seorang ulama besar yang Allah berikan kemampuan mentakbir mimpi itu, Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Hadis itu juga untuk sahabat Nabi. Untuk sahabat Nabi. Man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka sama dengan melihat aku dalam hidupku. Karena setan tidak mampu menyerupai aku. Kata Ibnu Sirin, hadis itu banyak kepada sahabat. Karena sahabat yang melihat dengan Nabi. 10 tahun setelah kematian Rasul, Bilal bermimpi bertemu dengan Nabi. Bilal tidak ragu lagi yang datang dalam mimpinya itu adalah Rasulullah. Karena Bilal bercengkrama dengan Nabi. Amun kita ini bang, ada bagian daripada hadis itu. Dengan satu syarat, kita mengkaji Siratun Nabawiyah, sirah-sirah kenabian. Kita mengkaji, mendalami kayak apa postur bentuk tubuh Nabi, kayak apa muka Nabi, bentuk mata Nabi, rambut Nabi, berjalan Nabi, sholat Nabi. Kita kenal dalam sirah-sirah kenabian. Kemudian malamnya bermimpi. Maka kata Ibnu Sirin, itu benar mimpinya. Itu benar mimpinya. Tapi kada tahu di sirah seumuran. Bapiragah bermimpi seminggu bertemu Nabi. Oh tapi kan setan kada mampu menyerupai. Bukan setan menyerupai Nabi, bukan. Setan asli tampil sebagai rupa setan yang sebenarnya. Dan setan menipunya kepada Nabi. Aku Nabi, kata setan. Padahal tampil dalam rupa setan.
ini apabila kita tidak mengkaji. Maka sejarah-sejarah tentang kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat penting. Satu saat kita bermimpi bertemu dengan membaca bentuk postur tubuh Nabi, maka kita bisa meyakinkan. Tapi untuk sahabat Nabi tidak ada keraguan. Jika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bermimpi, pasti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermimpi, pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum sampai kepada kita sampai hari ini, hadis sahihnya adalah para sahabat Nabi yang Nabi cintai dan mencintai dengan Nabi itu tidak pernah bertemu dengan Nabi secara yaqazah, secara nampak berhadapan setelah Nabi wafat. Jadi kada ada cerita yang sahih sampai kepada kita. Abu Bakar bertemuan lawan Nabi setelah seminggu Nabi wafat umpamanya. Kemudian yang lain bertemuan lawan Nabi setelah sekian lama Nabi wafat. Itu tidak pernah ada. Hatta Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuan satu-satunya yang disayangi dan dicintai, tidak pernah bertemu Rasulullah setelah Rasul wafat, kecuali di dalam mimpi. Itu yang menjadi pertimbangan akidah kita hari ini. Ada yang bertemuan lawan Nabi dalam keadaan jaga. Artinya kada berguringan bertemuan langsung lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitnah-fitnah akidah di akhir zaman banyak sekali yang senantiasa akan membelokkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi wafat pada zamannya dan Nabi tidak menemui siapapun setelah itu. Tidak ada kita mewarisi hadis-hadis yang sahih tentang pertemuan-pertemuan itu. Nah, Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, seseorang yang tidak hidup di masa Nabi kita hari ini, sepatutnya kita menengok dan melihat apa kebiasaan sahabat Nabi yang hidup pada masa Nabi. Maka Imam Al-Auza'i berkata, "Khamsun kana alaiha ashabun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wattabi'una bi ihsani." Ada 5 macam yang menjadi kebiasaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu biasa dengan 5 macam. Ini diceritakan oleh Imam Al-Auza'i kepada kita. Untuk apa? Untuk menjadi ikutan kita. Siapa yang menyuruh kita mengikuti sahabat? Allah Ta'ala dalam At-Taubah ayat 100. Ujar Allah, kalau ingin masuk surga dan diridhoi Allah Ta'ala, ikutlah kehidupan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari agama bapak-bapak, dari amaliyah, apa yang diamaliyah, apa yang diamalkan menjadi amal utama para sahabat Nabi, itulah yang menjadi amal kita. Karena sahabat Nabi adalah orang yang paling berjaga-jaga dalam kehidupannya, agar apa yang dia lakukan tidak melampaui daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kalau kita menentukan satu amal itu kita kadang mau menyeleksi apa yang kita terima gawe, sumbernya dari mana, kadang tahu bersumberan. Maka 5 kata Imam Al-Auza'i kebiasaan sahabat Nabi. Yang pertama, luzumul jamaah. Ini patut untuk kita berpegang. Para sahabat Nabi itu kompak dalam segala hal, tidak berpisah dengan jamaah, tidak malalain pada orang lain, kompak, lazim dalam jamaah. Jamaah itu adalah suatu ajaran yang ditinggal Rasul kepadanya dan dipegang olehnya. Menjaga kekompakan dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam memahami agama.
Lihat perbedaannya. Kan ada perbedaan yang prinsip. Apalagi sahabat Nabi, imam mazhab. Yang hari ini kita anggap apa? Berbeda di antara yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kita anggap mereka berbeda, sehingga karena saking kentalnya kita menganggap berbeda, ada fatwa tidak boleh yang bermazhab Syafi'i umpat sholat di belakang mazhabnya yang lain. Agama dijadikan sesuatu yang sangat kaku, jumud, picik. Kalau mazhab yang satu ingin bergabung ke mazhab yang lain, harus keluar dari mazhab yang satu dan masuk ke mazhab yang lain. Islam tidak sepicik itu. Tidak sepicik itu. Kenapa? Yang berbeda bagi mereka tidak ada yang prinsip. Apabila akidah sama. Wallahualam, yang naik haji ini tahun 2000-an Pak Hari, dia waktu naik haji itu dibekali 3 buku setelah kembali di Jeddah. Kembali di Jeddah diberi 3 buku. Buku yang pertama, Akidah 4 mazhab. Sama itu, 4 mazhab akidahnya. Yang kedua, bahayanya bid'ah. Orang anti benar mendengar kata-kata itu. Tapi terpaksa tersambat memang ngarannya kayak itu. Bahayanya bid'ah. Yang ketiga, haji dan umrah sesuai dengan sunnah. Ada ulama yang memfatwakan jangan diterima itu. Kalau hendak diterima, bawa bulik sampai ke rumah, kubui lawan bensin, bakar. Itulah yang paham kita. Ngeri. Umat dibikin picik dalam berpikir. Pada saat umat ini taklid kepada satu pendapat, maka yang terjadi kayak itu. Hendak tawaf, dudukan dengan 30 rombongan, mengikuti ujar pembimbingnya, ikuti aku pada taat sahjaku, keluar dari mazhab Imam Syafi'i, masuk ke mazhab Imam Ahmad. Karena apa? Lamun kada keluar, batal terus itu. Justru Imam Syafi'inya yang tawaf, dia mengikuti pendapat yang tidak membatalkan. Imam tuntung tawaf, bulikan pulang. Sahjaku keluar dari Imam Ahmad, masuk ke Imam, pontang-panting keluar masuk mazhab. Jangan picik dalam berpikir. Jangan picik dalam berpikir. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kebiasaan para sahabat Nabi kompak dalam satu jamaah. Menjaga baik pahamnya, paham agamanya, kekompakannya. Jangan dikira bapak-bapak, di kalangan sahabat tuh tidak ada perbedaan. Mereka berbeda. Tapi perbedaan tidak pernah menjadikan mereka saling membenci. Kekompakannya luar biasa terjadi. Ada 3 hari tidak terlihat di jamaah, dicari. Luar biasa. Dan ini kebiasaan yang pertama. Sehingga dalam kehidupan sahabat, jauh daripada perselisihan, apalagi saling menjelekkan. Saling menjelekkan. Itu tidak ada. Kemudian yang kedua, kebiasaan sahabat Nabi, ittiba'us sunnah. Kalau ingin melihat manusia yang full dalam melaksanakan sunnah 24 jam, lihat kepada kehidupan sahabat Nabi. Mereka melaksanakan sunnah karena tidak ada yang mereka terima dari segala bentuk apapun amal ibadahnya kecuali sesuai dengan sunnah. Mereka berhadap-hadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan dengan benar. Kalau hari ini kada ada yang bisa menjamin. Janganpun hari ini bapak-bapak. Tidak lama sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafat, Abdullah bin Mas'ud berkeliling. Kemudian Abdullah bin Mas'ud
menemukan satu kelompok manusia yang berkumpul membundar dalam sebuah tempat ibadah. Mereka berzikir dengan kerikil-kerikil di tangan sebagai tempat menghitung. Ulun kada melarang pian pakai tasbih. Kalau kada tapi bisa menghitung, aja pakai tasbih kada apa-apa. Tapi kalau kembali kepada Nabi Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaq'adu tasbih biyamini. Nabi menghitung tasbih dengan jari jemari tangan kanannya. Di hadis yang lain, tangan ini akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu Ibnu Mas'ud menyaksikan para sekelompok orang yang membundar dan mengamalkan sesuatu dengan menghitung amalannya dengan kerikil-kerikil yang ada di tangannya. Ibnu Mas'ud bertanya, amalan apa yang kalian laksanakan? Mereka mengatakan, kami melakukan ini untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala. Kata Ibnu Mas'ud, baju yang dipakai Nabi belum robek, piring mangkuk yang Nabi pakai dalam bejana makan dan minum belum pecah, sahabat masih banyak. Kenapa kalian sudah jauh tersesat daripada apa yang Nabi kita ajarkan, kata Ibnu Mas'ud. Artinya kita hati-hati dalam segala bentuk amal ibadah para jemaah sekalian. Apapun bentuk amal ibadah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memang mengatakan, inna min asratis sa'ah ayyal tamisal ilma indal asafir. Dari Abdullah bin Mubarak pada saat ditanya, tanda kiamat itu dekat. Manusia sudah berbondong-bondong datang kepada apa? Al-asawir. Apa asawir itu di waktu ditanya Ibnu Mubarak? Maka beliau menjelaskan ahlul ahwa. Al-asawir adalah ahlul ahwa, ahli pengikut-pengikut hawa nafsu. Yang mengikuti agama itu dua, Pak. Yang pertama, mengikut agama itu dengan dalil. Yang kedua, mengikuti dengan hawa nafsu. 116 Al-An'am Allah sampaikan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yahrusun. Jika kalian mengikuti yang banyak di muka bumi ini, maka akan berpeluang menyeret kalian untuk sesat dari jalan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kebanyakan iyattabi'una illa adh-dhann. Mereka mengikuti sesuatu termasuk agama dengan persangkaan, dengan hawa nafsu. Dan mereka pembohong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disampaikan kepada kita untuk mewaspadai, bukan mengklaim yang banyak itu pasti salah, bukan. Agar kita waspada. Kebanyakan itu tidak menjamin. Yang kita lihati dalam beragama, patokannya apa? Al-Quran atau hawa nafsu? Al-Quran dan sunnah atau hawa nafsu? Kajian ulun pagi tadi di Masjid Ar-Rahim menjelaskan tentang pendapat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang tokoh mufassir, penulis Al-Bidayah wa Nihayah. Siratal Mustaqim itu sumbernya adalah 5, kata beliau. Kan kita minta tuh lawan Allah 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Itu salat wajibnya aja, ditambah salat sunnah rawatib 12 kali sehari. 12 kali tambah 17 kali berapa? 29 kali. Lamun malam bangun 11 rakaat 11 kali semalaman. 29 tambah 11 berapa kali sehari semalaman minta kepada Allah? 40 kali. Ya Allah, tunjuki jalan yang lurus. 40 kali sehari, tapi kan lurus-lurus, berbelok terus jalannya.
Kenapa? Kita tidak mencari panduan Shiratal Mustaqim itu sumbernya apa? Sumbernya apa? Jangan pernah kita berkata, kada mungkin si din itu menyesatkan, kada mungkin si din itu salah. Itu jangan pernah ada. Semua manusia mungkin untuk salah. Yang tidak pernah diklaim kesalahan siapa? Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah Ta'ala katakan, ikutilah Nabi. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Maka kata Ibnu Katsir, Shiratal Mustaqim itu ada pada Al-Quran. Ada pada Al-Quran. Artinya kita gali, kita pelajari Al-Quran itu. Maka mempelajari, mengimani dan mempelajari Al-Quran itu wajib. Wajib bagi kita. Al-Quran menjadikan landasan kehidupan kita. Yang kedua, Shiratal Mustaqim itu ada pada As-Sunnah. Ada pada As-Sunnah. Itulah kebiasaan sahabat. Kata Imam Al-Auza'i, ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam sunnah itulah kemenangan. Dalam sunnah itulah kejayaan. Dalam sunnah itulah kemuliaan. Itulah ada pada pribadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa pendiri persyarikatan ini Allah yarham Kiai Haji Ahmad Dahlan menamai organisasi ini dengan Muhammadiyah. Beliau berharap semua anggota persyarikatan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan seperti itu. Itulah yang beliau harapkan. Ittiba'us sunnah. Dalam sunnah itulah Shiratal Mustaqim. Keluar dari sunnah bukan kemenangan yang didapatkan. Nabi melamar sepupu sekalinya, perempuan yang bernama Zainab binti Jahas, untuk anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Zainab salah sangka, dikira melamar Nabi untuk Nabi. Senang dia. Kawin sepupu sekali? Boleh. Tapi dijelaskan, Zainab nangku lamarnya untuk anak angkatku, untuk Zaid bin Harisah. Maka Zainab menolak lamaran itu. Zainab menolak lamaran itu. Malaikat Jibril begitu ditolak lamarannya, datang membawa satu ayat Al-Quran. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang yang beriman, laki-laki perempuan, pada saat Rasul sudah memilihkan, Allah dan Rasul menentukan satu pilihan untuk mencari pilihan-pilihan yang lain. Ayat ini telak menegur penolakan Zainab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zainab mendengar ayat itu, maka Zainab mengatakan melalui kakak kandungnya Abdullah, sampaikan kepada Rasul, lamaran Nabi diterima. Itu takutannya Bahari. Mohon wahai ini kan ada takutan karena kan ada turun lagi ayat sebagai pemberitahuan. Diterima nikah Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahas. Kadarullah pernikahannya kada lama. Setahun pernikahan mereka bercerai berdua. Menuhin itu lalu dikomentarinya aja. Kenapa jadi bercerai? Karena nikah terpaksa. Nikah karena ayat. Nikah itu karena cinta. Makan cinta situ. Setelah Zainab habis masa idahnya, salah satu kurun 3 bulan 10 hari, turun lagi perintah Allah kepada Nabi untuk mengawini Zainab, janda dari anak angkatnya. Kenapa? Memecah kebuntuan satu kebiasaan jahiliyah. Abah angkat kada boleh mengawini bekas istri anak angkat. Sebaliknya, anak angkat
kada boleh menaiki mama angkat apabila abah angkatnya meninggal. Artinya abah angkat kada boleh kawin lawan mama, jangan ben angkat-angkatan terdengar. Turun ayat ini, pecah sudah kebiasaan itu. Artinya boleh. Kalau anak angkat bercerai lawan bininya, boleh abah angkat mengawini. Malah yang terjadi, ada abah angkat yang meninggal, anak angkat mengawini mama angkat. Musim angkat-angkatan ini banyak angkatan. Maksud ulun itulah apa yang Nabi tetapkan, jangan dilanggar. Ittiba'us sunnah itu kebiasaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita utamakan dalam agama, bukan iyattabi'una illa dzan. Mengikuti dengan persangkaan, mengikuti dengan hawa nafsu. Bagus sekali komentar Imam Syafi'i tentang ayat ini. Orang yang membuat amalan-amalan baru tanpa perintah Nabi Muhammad SAW, faqad syara'a, kata Imam Syafi'i, maka dia sama dengan membuat syariat baru di dalam Islam. Sama dengan membuat syariat baru di dalam Islam. Tapi tidak banyak dihayati oleh orang yang mengaku bermazhab Syafi'i. Masih terjadi segala bentuk amalia-amalia di luar sunnah yang kadang-kadang mengalahkan yang sunnah. Itu tadi sebuah hadis Rasulullah SAW, inna min asratis sa'ah ayyal tamisal ilma indal asar. Syarat kiamat itu akan dekat, manusia berbondong-bondong mendatangi asagir. Apa asagir? Ittiba'ul ahwa, pengikut-pengikut hawa nafsu dalam beragama, bukan yang berdasarkan kepada landasan dan dalil. Kemudian kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, imaratul masajid. Pertama, menjaga kekompakan, menjaga jamaah. Yang kedua, ittiba'us sunnah. Sahabat itu orang yang paling baik mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, imaratul masajid, memakmurkan masjid. Mereka ingin setiap saat berada di masjid, setiap kesempatan, maksudnya minimal di waktu salat berjamaah. Terlanggar juga kita kadang-kadang. Salat berjamaahnya belum sempurna. Imaratul masjid, memakmurkan masjid, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, idza ra'aitumur rajul malazimal masjid fashidu lahu bil iman. Jika kalian melihat laki-laki bolak-balik ke masjid, maka persaksikan dia adalah orang yang beriman. Berapa ratus malam ini yang hadir? Berapa ratus kita menjadi saksi untuk saudara kita yang ada di samping kita masing-masing, bahwa ini adalah kumpulan orang-orang yang beriman. Karena hari ini kita berada di masjid. Berada di masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah, itulah orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir. Ka'bul Ahbar berkata, seorang ulama tabi'in, dia hidup pada masa Rasul, tapi masuk Islam pada zaman Umar bin Khattab, sehingga dia tidak tercatat sebagai sahabat Nabi karena Islamnya terlambat. Islamnya setelah Nabi wafat. Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia menjadi muslim. Apa kata Ka'bul Ahbar, seorang ulama besar di kalangan tabi'in? Al-khusuna lil mu'minina minasyaiton thalatha. Benteng orang yang beriman daripada syaitan itu 3. Apabila orang beriman masuk ke dalam 3 macam ini, terbentengi daripada pengaruh syaitan. Apa benteng yang pertama? Al-masjid hisnun.
Masjid satu benteng yang sangat kuat daripada pengaruh syaitan. Wa zikrullah hisnun, zikir kepada Allah satu benteng lagi. Umumnya zikir itu dibaca di masjid. Sudah masuk masjid satu benteng, zikir satu benteng, wa qiraatul Quran hisnun, membaca Al-Quran satu benteng lagi. 3 macam patut jangan pernah kita lepaskan dalam kehidupan kita. Terbentengi dari pengaruh-pengaruh syaitan. Maka para sahabat adalah ahlul masjid. Insya Allah masjid menjelang Ramadan banyak. Tapi sayang imbah Ramadan bubar itu. Membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan luar biasa. Selesai sholat berjamaah, semua ambil Al-Quran. Tapi amalan itu habis Ramadan bubar. Seyogianya ibadah yang kita lakukan berkesinambungan, terus menerus kita kerjakan. Jadikan hadirnya Ramadan yang mulia sebagai hari di mana kita digambleng, dididik untuk mempraktekkan amal-amal, ibadah-ibadah yang sahih dalam kehidupan kita di luar dari bulan Ramadan itu. Ramadan 1 bulan penuh, 11 bulan ke depan jadikan Ramadan berikutnya, sekalipun kada puasa sebulanan. Praktek-praktek menjaga sholat 5 waktu, istighfar di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan, jadikan ini sebagai amal-amal ibadah yang menjadikan investasi kita di akhirat kelak. Kemudian yang berikutnya kebiasaan sahabat adalah tilawatul Quran. Sahabat Nabi itu sahabat orang-orang yang paling gandrung membaca Al-Quran. Al-Quran menjadi bacaan favorit. Al-Quran menjadi bacaan utama bagi mereka. Lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Al-Quran bukan sekedar bacaan. Yang mendengarkan pun Al-Quran, bacaan Al-Quran itu mendapat pahala. Kalimat dari kalimat, ayat demi ayat yang keluar dari mulut seorang qori menebarkan rahmat kepada sekian banyak pendengarnya. Maka beberapa ulama mengharamkan manakala Al-Quran itu dibaca kita ribut tanpa menghormati yang dibaca. Kalau tidak menghormati pembacanya, hormati yang dibacanya itu apa? Kalamullah. Iza staghaltum bil Quran fa'lam anna Allah yuhadditsu. Jika Allah menyibukkan kalian dengan Al-Quran, ketahuilah Allah ingin dialog terus dengan kamu. Ingin berdialog siang dan malam, berdiskusi siang dan malam. Jika Allah menyibukkan kita untuk selalu membaca Al-Quran, Allah ingin berdialog dengan kita. Jemaah sekalian, maka ini kebiasaan para sahabat. Selalu membaca Al-Quran. Kemudian kebiasaan para sahabat yang berikutnya adalah wal jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad menjadi amalan favorit para sahabat. Ibnu Mas'ud bertanya tentang amal yang paling Allah cintai. Dan Nabi menjawab, salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak hadir dari rahimakumullah. Yang terakhir, orang yang tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu-waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Ulun sampaikan kepada para jamaah sekalian. Bagus benar selesai pemilu ini untuk menundukkan kepala, minta ampun, beristighfar yang banyak kepada Allah.
atas segala macam kelakuan yang dilakukan, apapun bentuknya, pengkhianatan dan macam sebagainya, maka minta ampun yang banyak kepada Allah. Solusi dari segala kesalahan kita yang bisa bersih adalah bertaubat kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah tidak pernah peduli sebanyak apa kesalahan kita. Wala ubali, aku ada peduli sebanyak itu, aku akan mengampuni segala permohonan orang yang mau meminta ampun. Kenapa Fir'aun itu ditolak permohonan ampunnya? Karena terlambat aja, bukan karena banyaknya dosanya. Padahal Fir'aun sudah menyatakan, wa ana minal muslimin, dalam surah Yunus. Ya Allah, hamba termasuk orang yang Islam. Hamba beriman kepadamu, beriman kepada Tuhan kaum Bani Israel, dan hamba termasuk orang Islam. Tapi itu diucapkan oleh Fir'aun, beberapa detik lagi mati Fir'aunnya. Napas sudah sampai ke tenggorokan, jasadnya sudah penuh dengan air, habis tenggelam sudah termakan banyu. Bertaubat Fir'aun. Al-ana, kata Allah. Fir'aun, hanya rejakah kamu bertaubat? Menandakan taubatnya Fir'aun itu terlambat. Jika tidak terlambat, Allah tidak pandang sebesar apa kesalahannya, Allah akan ampuni. Tapi jika terlambat, maka janganlah taubat kita nah kayak taubat Fir'aun. Sudah ditutup pintu taubat, hanya datang kasak kusuk bertaubat. Bahkan kata Allah, fal yauma nunajjika bi badanik. Hai Fir'aun, mulai hari ini aku akan abadikan jasadmu. Akan kuabadikan jasadmu sebagai ayatan, tanda kebesaran Allah bagi orang yang hidup sesudahmu. Berapa ribu tahun itu jasad Fir'aun tidak ditemukan, sehingga banyak yang meragukan terhadap penjelasan Al-Quran. Pada 1869 atau 96, saya masih ingat, ditemukan jasad Fir'aun. Maka semua orang yang meragukan itu percaya terhadap ayat-ayat Allah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Dan sempurnalah kalimat Allah. Sidqan, apa yang Allah ceritakan pasti benar. Adalah hukum Al-Quran pasti adil. Tidak ada yang bisa menggantikan satu kalimat pun. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.